Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solekah. Pada hari ini saya bersama dua teman CGP saya yang bernama Budian Karolin dan Bu Santi Kustiani. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Tujuan dari kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada kesempatan hari ini, saya Siti Soleka akan berperan sebagai observer atau pengamat atas praktik coaching yang akan dilakukan oleh Budian Karolin dan Bu Santi. Budian sebagai coach dan Bu Santi sebagai coachee. Berikut ini akan saya bacakan profil dari saya sebagai peran observer. Nama saya Siti Soleha, unit kerja di SMP Negeri 1 Seragi, mengajar IPA kelas 8 dan 9, merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pekalongan, dengan fasilitator Ibu Dwi Wahyuningsi Aisyah dan pengajar praktik Ibu Casmini. Kemudian untuk peran coaching, monggo Budian. Baik, terima kasih Bu Soleha. Perkenalkan, nama saya Dian Karolin. Hari ini saya akan berperan sebagai coach. Saya bekerja di SMP Negeri 3 Tirto, mengajar mapel IPA kelas 7, 8, dan 9, merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, dengan fasilitator Ibu Dwi Wahyuning Aisyah dan pengajar praktik Ibu Casmini. Terima kasih. Untuk coaching, monggo Bu Santi. Terima kasih. Nama saya Santi Kustiani. Unit kerja saya di SMP Negeri 3 Tirto. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 7 dan 8, serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan dengan fasilitator Ibu Dwi Wahyuning Aisyah dan pengajar praktik Ibu Casmini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Adapun topik atau kasus yang akan dipraktikkan pada diskusi coaching nanti adalah tentang mengatasi murid yang kurang antusias dalam pembelajaran PPKN. Baiklah, mari kita ikuti bersama praktik coaching oleh Bu Olin dan Bu Santi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai coaching hari ini, saya akan melakukan praobservasi dulu nggih dengan Bu Olin sebagai coach hari ini. Monggo Bu Sol. Oke. Marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Olin dan Bu Santi yang sudah bersedia mempraktikkan coaching pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal kepada Bu Olin selaku coach. Oke, untuk Bu Olin, pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam
kegiatan coaching hari ini, Bu? Terima kasih Bu Sol atas pertanyaannya. Baik Bu, saya akan coba jawab. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif. Saya akan berusaha untuk mendengarkan coachee menyampaikan permasalahan yang akan disampaikan. Begitu Bu. Ya. Oke, Bu Olin. Untuk yang kedua, observasi yang secara aktif dan spesifik apa yang akan diamati, terutama pada kompetensi apa, Bu? Baik, saya akan berusaha untuk secara aktif dan spesifik mengamati itu saat coachee merencanakan aksi dari permasalahan yang akan disampaikan oleh coachee, Bu. Oke, Bu Olin. Untuk selanjutnya, kira-kira apa sih indikator keberhasilan yang Ibu harapkan dari coaching hari ini dengan coachee-nya, Bu? Baik, indikator keberhasilan yang akan diharapkan dari diskusi coaching hari ini adalah ketercapaian solusi dari permasalahan yang coachee sampaikan. Oke, berarti solusi pada permasalahan coaching-nya ya, Bu? Iya, betul Bu Sol, seperti itu. Oke, Bu Olin, semoga dari diskusi antara coach dan coachee pada hari ini dapat memberikan atau menemukan solusi yang dapat mempermudah langkah-langkah coachee selanjutnya. Oke, baiklah, selanjutnya waktu akan saya berikan kepada Bu Santi dan Bu Olin untuk melakukan coaching. Monggo untuk saya persilakan. Assalamualaikum Bu Olin. Waalaikumsalam Bu Santi. Gimana Bu? Gini Bu, saya mau sharing sebentar, bisa? Bisa lah. Gimana Bu? Apa yang mau diobrolin nih? Gini Bu, saya punya masalah di kelas. Saya merasa kalau saya masuk ke kelas itu kok banyak ya anak-anak yang kurang antusias dalam pelajaran PPKN, Bu. Saya sebenarnya agak bingung gini. Ya. Jadi Bu Santi punya masalah di kelas, ada beberapa siswa yang kurang antusias ya kalau pembelajaran PPKN. Begitu Bu? Iya Bu, saya merasanya kok gitu. Gimana ya, saya tuh bingung kadang-kadang. Ya. Oke, berarti apa nih harapan Bu Santi untuk obrolan kita sore ini? Saya sih berharapnya dengan kita mengobrol, saya itu bisa dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang, Bu. Oke, jadi harapannya obrolan kita Bu Santi mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Bu Santi hadapi saat ini ya Bu, begitu ya? Iya Bu Olin, gitu. Oke. Soalnya saya terus terang butuh solusi atas masalah saya. Baik Bu Santi. Kalau menurut Bu Santi, murid yang antusias saat pembelajaran PPKN berlangsung itu yang seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya, murid yang antusias itu murid yang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Ketika kita sebagai guru menjelaskan materi di kelas, mereka mendengarkan, mereka menyimak, dan mereka antusias gitu Bu. Mereka tertarik, mereka penasaran akan materi yang kita sampaikan. Tetapi saya melihat itu kok ada beberapa ya anak yang kayaknya ya itu Bu, tidak antusias, tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan, gitu Bu. Baik. Oke, tadi Bu Santi menyampaikan murid yang
antusias dalam pembelajaran Bu Santi itu yang berpartisipasi aktif ya ketika Bu Santi menyampaikan materi. Kalau di rentang skala Bu dari 0 sampai 10, menurut Bu Santi berapa sih skala partisipasi mereka dalam pembelajaran Bu Santi itu? Kalau dari rentang 0 sampai 10. Kalau kan, saya tentang level ya Bu ya. Iya, kan Kalau tadi di tentang level saya merasa mereka itu baru di angka 5 Bu. Berarti antara antusias dan tidak gitu. Jadi saya itu ingin angka 5 ini bisa naik jadi 6 atau 7 gitu Bu Olin. Oke, Jadi saya pengen angkanya itu naik itu. Ya, iya. Jadi Bu Santi mengharapkan anak-anak berada di skala 7 lah ya Bu, kalau berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Iya Bu. Baik. Saya ingin gitu. Nah, kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan mereka itu kurang partisipasinya? Mereka berada di level 5 tadi menurut Bu Santi. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Kalau saya memikirkan penyebabnya, saya kok merasanya karena materi Bu ya, materi yang saya sampaikan itu banyak, padat, dan mungkin penyampaian saya Bu, penyampaian saya yang kebanyakan teori dan kurang dalam memberikan bahan-bahan untuk bisa mereka pelajari, karena terus terang saja mayoritas materi saya berupa teori Bu, jadi saya menjelaskan saya kurang dalam penyampaian secara visual maupun audio, jadi hanya mungkin saya terangkan saja di kelas karena saya merasa materi saya banyak. Kalau saya terlalu sering memberikan PowerPoint atau penyampaian secara gambar, nanti materi yang banyak itu tidak tersampaikan semua Bu Olin gitu. Saya merasanya seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Santi, salah satu alasan mengapa mereka kurang antusias adalah banyaknya materi yang disampaikan secara teori, begitu, kurang menyampaikan menggunakan visual, karena Bu Santi khawatir kalau menyampaikan secara visual atau PowerPoint, nanti materinya tidak tersampaikan semua, begitukah Bu? Iya Bu, benar Bu. Saya merasanya seperti itu. Jadi saya yang banyak berbicara, walaupun tetap saya melibatkan anak dalam hal ini, tetapi poin terbesarnya itu ada di saya, gitu Bu Olin. Dan mungkin itu yang membuat saya merasanya itu yang membuat mereka kurang antusias, gitu Bu. Oke. Baik Ibu, itu berarti kalau dari apa yang disampaikan Bu Santi itu, lalu Bu Santi kan menyadari nih secara kesadaran diri Bu Santi bahwa apa yang Ibu sampaikan selama ini lebih banyak ke teorinya. Lalu upaya apa nih yang bisa Ibu lakukan agar tadi penyampaian secara visual itu bisa tergambarkan dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Apa yang bisa saya lakukan ke depannya? Berarti saya harus mencoba untuk mengubah cara saya dalam mengajar di kelas. Saya berarti harus mulai membuat bahan-bahan belajar bagi anak yang menarik bagi mereka, seperti penyampaian materi melalui PowerPoint, kemudian permainan, kemudian saya
membawakan mereka sumber-sumber lain Bu untuk bisa dipelajari selain dari teori yang saya sampaikan secara lisan ke mereka. Saya berpikirnya seperti itu Bu Olin. Oke, dari rencana Ibu itu, apakah Ibu perlu melibatkan orang lain, Bu? Dalam tadi, seperti yang Ibu sampaikan, Ibu berusaha membuat PowerPoint, kemudian permainan, atau kegiatan yang berkaitan dengan audio dan visual yang membuat siswa itu tertarik. Menurut Ibu, Ibu perlukah, Bu, melibatkan orang lain agar rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik? Saya rasa perlu Bu, saya tidak bisa memecahkan masalah ini sendiri, jadi saya harus berkolaborasi atau berkoordinasi dengan rekan sejawat lain, karena saya merasa rekan sejawat pasti punya masukan, pendapat yang bisa saya gunakan ke depannya Ibu, gitu Ibu. Berarti saya memang perlu kolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Oke, kalau begitu Ibu memerlukan rekan sejawat yang lain karena menurut Ibu harapannya rekan sejawat punya beberapa masukan ya Bu buat Ibu untuk merencanakannya ya Bu, begitu ya? Iya Bu, begitu. Kalau rencana Ibu nih yang paling dekat yang bisa Ibu lakukan untuk mengupayakan kegiatan yang Ibu rencanakan itu, Bu. Apa, Bu, kalau menurut Bu Santi? Rencana yang paling dekat dalam waktu dekat ini kolaborasi Bu. Sebelum masuk ke kelas lagi, saya ingin berkolaborasi dan berkoordinasi, berkonsultasi juga dengan teman-teman atau rekan sejawat, baiknya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Mungkin pastinya Bapak Ibu guru atau rekan sejawat mempunyai pandangan, masukan, umpan balik yang positif bagi saya sehingga nantinya saya bisa memperbaiki cara mengajar saya di kelas Bu, agar anak-anak lebih antusias ketika di kelas. Seperti itu Bu Olin. Baik. Menurut Ibu, dengan cara seperti itu nanti Ibu bisa memperbaiki cara Ibu mengajar di kelas. Lalu ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Ketika Ibu sudah melakukan itu dan Ibu memperbaikinya, ukuran keberhasilannya seperti apa? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya ya dengan melihat murid-murid antusias Ibu, mereka bersemangat, kemudian tertarik, penasaran dengan materi yang saya sampaikan melalui media-media baru yang dirasakan baru mereka lihat, seperti itu Bu ukuran keberhasilan saya. Baik, jadi dengan adanya siswa yang akhirnya tertarik, antusias, semangat mengikuti pembelajaran PPKN, Ibu menganggap itu jadi ukuran keberhasilan ya Bu ya? Iya Bu Olin, begitu. Iya, nah kalau itu menjadi sebuah ukuran keberhasilan, berarti komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar itu berhasil? Berarti saya harus bisa berkomitmen untuk terus belajar Ibu dan memperbaiki diri saya sendiri agar nantinya saya bisa membuat materi di kelas itu dalam suasana yang menyenangkan. Jadi anak-anak menjadi antusias, penasaran, tertarik atas materi saya. Jadi saya ingin mereka menyenangi pelajaran saya, tidak seperti kemarin-kemarin mereka seperti acuh tak acuh, mereka pasif seperti Bu. Jadi saya inginnya seperti itu Bu. Oke. Jadi Bu Santi akan berusaha untuk membuat kelas menjadi menyenangkan ya Bu? Iya Ibu. Iya.
Kapan Ibu kira-kira rencana itu akan Ibu laksanakan? Rencana ini akan saya laksanakan secepatnya, Ibu, karena ini sudah dekat waktu sumatif akhir semester. Jadi saya merencanakan di awal semester genap akan mulai saya laksanakan. Jadi sambil menunggu waktu semester genap, saya akan merencanakan dulu pembelajaran yang menarik bagi murid ketika di kelas. Saya akan membuat bahan ajar yang menarik bagi mereka, tayangan atau tampilan yang menarik juga bagi mereka. Gitu, Bu. Baik, Bu Santi akan berusaha untuk membuat bahan ajar itu yang merupakan salah satu bagian yang menurut Ibu menarik bagi anak-anak. Gitu ya, Bu. Butuh waktu berapa lama kiranya ya, Bu, untuk mempersiapkan apa yang mau Ibu rencanakan? Untuk waktu perencanaannya, saya merencanakan dalam seminggu 2 minggu ini, Ibu, karena minggu depan sudah mulai sumatif akhir semester. Setelah itu penerimaan rapot, jadi mungkin di antara waktu itu sampai waktu liburan akhir semester gasal, Ibu. Nah, kemudian saya laksanakan di awal semester genap. Seperti itu, Bu. Oke, ada lagi Bu yang mau disampaikan nggak, Bu? Saya rasa itu cukup, Bu, ya. Saya merasa senang sharing dengan Bu Olin, sehingga saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya ketika di kelas, Bu, di mana anak-anak banyak yang kurang antusias dengan pelajaran PPKN yang saya sampaikan. Jadi saya merasa senang, Ibu, dengan sharing pada kali ini. Baik. Oke, Ibu, luar biasa Bu Santi. Dari apa yang sudah Bu Santi sampaikan, permasalahan yang ada di dalam kelas di mana siswa kurang antusias dalam pembelajaran PPKN. Kemudian Bu Santi akan berusaha mencarikan solusi dengan memuat komponen visual, audio pada kegiatan pembelajaran Ibu. Ibu juga melibatkan beberapa teman sejawat yang menurut Ibu bisa membantu Ibu. Kemudian Ibu juga merencanakan seperti pembuatan modul. Kemudian Ibu juga sudah memiliki komitmen bagaimana cara Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki sehingga dapat mengakomodasi kegiatan pembelajaran. Luar biasa Bu Santi. Obrolan kita hari ini. Gimana Bu perasaannya setelah ngobrol dengan saya? Iya, Ibu Olin, senang, lega. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Jadi benar-benar saya merasa lega, senang, dan bahagia. Iya, gitu, Bu. Oke. Iya, sebetulnya semua itu ada dalam diri kita ya. Iya. Hanya saja kadang kan kalau sharing akhirnya ketemu teman bisa ngobrol, bisa saling cerita gitu ya Bu Santi. Iya, Ibu, benar seperti itu. Jadi dengan ngobrol, sharing, saya merasa beban yang ada di dalam diri saya bisa berkurang dan mendapatkan solusi. Itu yang paling penting, Bu. Dari obrolan kita kali ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Bu Dian Karolin atas kesediaannya mendengarkan cerita dari saya. Terima kasih Bu Olin. Ya, sama-sama Bu Santi. Kita bisa ketemu lagi ngobrol apa saja yang sudah sukses dari proses yang sudah Ibu lakukan. Gitu Bu Santi ya. Iya Bu Olin.
Ya, oke, Bu. Terima kasih Sama-sama ya, sebelumnya. Bu. Semoga sukses apa yang direncanakan. Iya, Oke, Bu Santi, saya pamit ya, Bu. amin, amin. Iya, Bu Olin, sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu. Iya, Bu. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Olin dan yang berperan sebagai coach, kemudian Bu Santi yang sudah sebagai coachee. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada praktik coaching tadi, tadi sudah dilaksanakan dengan luar biasa antara coach dan coachee. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan sepertinya coachee Bu Santi memaparkannya dengan enjoy, dengan santai, sehingga berjalan dengan lancar, kemudian ternyata solusinya juga sudah didapatkan. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Olin selaku coach. Oke, Bu Olin. Monggo, Bu Soleha. Oke, untuk Bu Olin, apa saja tadi indikator keberhasilan dari coaching pada hari ini yang sudah Ibu lakukan, Bu? Baik, menurut saya indikator keberhasilannya adalah di mana Bu Santi sebagai coachee dapat merencanakan aksi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di mana murid-murid merasa kurang antusias dalam pembelajaran PPKN. Beliau juga melibatkan beberapa rekan sejawat. Kemudian beliau juga merencanakan bahwa beliau juga memiliki komitmen berusaha dalam 2 minggu untuk membuat perencanaan yang akan dibuat. Begitu, Bu. Oke. Berdasarkan hasil yang saya amati tadi, yaitu fokusnya itu pada kompetensi keterampilan coaching. Bu Santi tadi sudah bagus, kemudian Bu Olin juga dalam percakapan juga sudah fokus, hadir penuh dengan Bu Santi. Kemudian selanjutnya rencana ke depan yang akan dikembangkan apa ya, Bu? Baik, Bu. Jadi rencana awal tadi saya merencanakan untuk mengembangkan dengan mendengarkan aktif. Untuk rencana selanjutnya saya akan berlatih lagi mengembangkan keterampilan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana nanti diharapkan dari pertanyaan yang berbobot yang saya berikan, seorang coachee dapat mengembangkan kemampuan yang beliau miliki, sehingga dari permasalahan yang beliau hadapi, beliau dapat membuat perencanaan yang lebih tepat. Gitu, Ibu. Oke. Terima kasih banyak kepada Bu Olin dan Bu Santi yang sudah melakukan praktik coaching dengan sangat luar biasa. Oke. Baik, Bu Olin, sebelum saya tutup untuk kegiatan observasi pada coaching kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi kepada Ibu terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Sol. Jadi yang sudah berjalan baik dalam kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi adalah saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, sehingga coachee dapat menceritakan permasalahan yang sedang coachee hadapi. Kemudian saya juga sudah menerapkan alur tirta, di mana saya sudah berusaha untuk menanyakan tujuan apa yang mau didapatkan dari hasil diskusi kami. Kemudian mengidentifikasi, saya berusaha untuk menanyakan permasalahannya apa yang membuat permasalahan itu terjadi. Kemudian
kemudian rencana aksi, saya juga menanyakan rencana atau upaya apa yang dilakukan oleh Bu Santi sebagai coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta komitmen apa sebagai sebuah tanggung jawab agar rencana itu dapat berjalan. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi Ibu tadi sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian Ibu juga sudah menerapkan alur tirta. Saya tadi juga sudah melihat Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian untuk identifikasi masalah juga sudah dalam. Ibu sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada coach, kemudian sehingga permasalahannya jelas. Kemudian untuk rencana aksinya tadi juga sudah Ibu gali, coach juga sudah menjelaskan dengan baik dan dengan lengkap, dan juga Ibu juga sudah menanyakan komitmen atau tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach. Ya, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih kira-kira yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik, jadi yang perlu saya tingkatkan lagi menurut saya adalah kemampuan saya untuk mengidentifikasi, di mana mengidentifikasi di sini adalah kegiatan pemetaan situasi yang berkaitan dengan apa yang sedang dibicarakan oleh coach sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sedang coach sampaikan. Nah, dari identifikasi tersebut diharapkan saya dapat membuat pertanyaan berbobot sehingga seorang coach dapat lebih menggali kemampuannya untuk mengidentifikasi permasalahannya serta mendapatkan ide rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke, baik Bu Olin. Jadi yang perlu ditingkatkan berarti untuk tadi ya, kemampuan mengidentifikasi permasalahan coach sehingga Anda bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sama, juga akan bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach sehingga bisa menghasilkan suatu solusi atau menemukan solusinya. Oke, baik Bu Olin, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Apa yang Ibu lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Baik, terima kasih Bu. Apa yang harus saya lakukan agar saya selalu dalam kehadiran penuh adalah yang pertama, saya harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya berusaha untuk meminimalisir hambatan saat kegiatan coaching berlangsung, seperti mencari situasi yang tenang, menjauhkan HP saya, sehingga saya bisa fokus mengkondisikan lingkungan dan saya bisa fokus untuk mendengarkan coach menyampaikan permasalahannya. Oke, Bu Olin. Terima kasih atas jawabannya. Jadi harus fokus dan harus meminimalisir hambatan yang ada dengan mencari tempat yang aman dan nyaman serta menjauh dari kebisingan seperti itu ya Bu. Oke. Iya, Bu. Untuk yang terakhir, apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkannya? Baik. Pertanyaan yang terakhir yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan praktek coaching ini adalah saya berlatih untuk lebih tenang dalam melakukan kegiatan coaching. Kemudian saya fokus pada tujuan yang ingin saya capai, apa sih yang dimau oleh coach begitu. Kemudian saya harus banyak berlatih dalam keterampilan coaching, terutama dalam membuat pertanyaan berbobot, sehingga saya dapat menyampaikan pertanyaan yang diharapkan coach dapat menceritakan segala permasalahannya dan saya juga tidak melabeli jawaban coach sehingga coach itu bisa dengan alami menemukan sendiri rencana aksinya. Begitu Ibu. Ya, luar biasa sekali Bu Olin. Ya, jadi dengan beberapa hal yang Ibu
mau perbaiki tadi, harapannya bisa untuk kedepannya bisa melakukan coaching lagi dengan baik, dan kita sebagai coach bisa menuntun coachi untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Sebenarnya seorang coach itu memang tidak diperkenankan tadi ya Bu, melabeli. Jadi kita harus dengan sabar, kita harus meningkatkan kemampuan untuk melontarkan pertanyaan berbobot sehingga bisa sehingga bisa menjembatani tadi seorang coachi untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Olin dan kepada Bu Santi yang sudah melaksanakan praktik coaching hari ini dengan luar biasa. Semoga praktik coaching ini dapat bermanfaat bagi diri kita sebagai seorang pendidik, dan juga bermanfaat tentunya kepada murid-murid kita, sehingga kita bisa mengantarkan mereka untuk dapat mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan sesuai dengan tujuan pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Mungkin itu untuk kali ini. Kita sambung lagi untuk pertemuan berikutnya ya Ibu. Terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.